Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Mekarsari Grab Channel. Kali ini kita mau membahas materi mengenai pohon anggur. Oke, tapi sebelum aku kasih tahu materi apa yang akan kita bahas kali ini, jangan lupa teman-teman untuk klik tombol merah subscribe, like, komen, dan jangan lupa follow Instagram Mekarsari Grab di @mekarsarigrab. Bagi kalian yang mau tanya-tanya tentang seputar bibit atau tentang bagaimana sih anggur itu, bagaimana sih cara menanam anggur itu, kalian bisa langsung DM di IG @mekarsarigrab. Oke, jadi pada kesempatan kali ini kita mau membahas bagaimana istilah-istilah yang ada di pohon anggur, bagaimana cara membuahkan pohon anggur, dan bagaimana cara mempercepat pertumbuhan pohon anggur. Oke, semakin menarik bukan? Jadi jangan lupa tetap tontonin terus Mekarsari Grab, klik tombol subscribe. Oke, check it out. Oke, jadi kali ini aku mau memperkenalkan apa aja sih yang ada di pohon anggur itu. Oke, yuk kita lihat. Pertama nih, kalian bisa lihat ya, ini ya, ini kan pohon anggur ya di sini ya. Ini biasa kita sebut yaitu batang primer. Jadi di anggur itu ada 3 jenis batang ya. Yang pertama yaitu batang primer. Oke, maju ke depan biar lebih ke zoom. Ini namanya batang primer ya. Dari yang ke tanah ya, tanah ke atas ini batang primer. Oke. Nah, dari batang primer ini kita bengkokkan seperti ini ya. Nih, dibengkokkan. Oke, dibengkokkan seperti ini namanya adalah batang sekunder. Nih, ini yang memanjang ke sini ya. Memanjang ke sini adalah batang sekunder. Oke. Nah, dari batang sekunder ini muncullah batang-batang ke atas ini ya. Nih. Ini kita sebut dengan batang tersier. Nih, dia ke atas seperti ini ya. Ini namanya batang tersier. Di antara batang-batang ini akan tumbuh namanya tunas air. Nih, oke, lebih dekatnya seperti ini tunas air nih, ya. Batang-batang kecil ini tunas air ya. Nih, di antara tunas air ini ada namanya matbud nih, seperti ini ya, benjolan-benjolan ini ya. Ini yang nantinya akan sprout membawa bunga. Tunas-tunas air ini ya. Jadi kita udah tahu nih, sekarang di anggur itu ada 3 batang. Yang pertama itu batang primer, sekunder, dan tersier. Oke. Selanjutnya, bagaimana sih cara mempercepat pertumbuhan anggur itu? Oke, kita lihat ya. Kita akan mempelajari jenis pohon anggur ini, yaitu jenis pohon taldun yang ditanam pada tanggal 10 bulan Oktober 2021. Nah, jadi di batang primer ini batang primer ini akan tetap tumbuh tunas-tunas air ya. Nih, ini ya, cabang-cabang yang ke pinggir dan ke kanan ini namanya tunas air ya. Jadi nggak cuman di batang tersier atau batang sekunder aja, tapi di setiap batang ini, 3 batang itu primer, sekunder maupun tersier, itu tetap akan tumbuh yang namanya tunas air. Nah, jadi bagaimana sih cara mempercepat pertumbuhan pohon anggur ini? Yaitu dengan cara membiarkan tunas-tunas air yang ada di batang primer ini tetap tumbuh ya. Nih, mereka kan tunas-tunas air ini ada daunnya ya. Nih, menghasilkan daun ya, beberapa daun. Nah, daun di sini berfungsi untuk melakukan proses fotosintesis. Kalian udah tahu kan proses fotosintesis di pohon itu, yaitu memasak makanannya lah intinya ya. Nah, jadi kalau misalnya kita biarkan tunas-tunas air ini tetap ada, jadi mereka akan membantu proses fotosintesis yang nantinya akan diserap oleh batang primer ini ya. Jadi yang kita lakukan adalah memotes potes pucuk yang ada di tunas air ini. Nih. Contohnya seperti ini ya. Jadi waktu kemarin tuh ini masih ada pucuknya ya. Lalu saya potes dan kita sisakan 5-10 daun lah di sini. Jadi dia batang primer ini bisa
menyerap nutrisi dari daun-daun yang ada di tunas air ini. Oke. Nah, untuk selanjutnya, batang sekunder ini bagaimana sih cara menumbuhkan ya atau mempercepat pertumbuhan batang sekunder ini? Kita panjangkan batang sekunder ini sesuai dengan keinginan kita. Di sini saya memanjangkan batang sekunder ini kurang lebih 2 meter ya, nih sampai ke ujung sini. Oke, kalian bisa lihat panjangnya ya dari sana sampai sini. Nah, gimana sih caranya biar batang sekunder ini tumbuh berwarna coklat seperti ini? Oke, yaitu dengan cara, yuk kalian bisa lihat, memotong juga pucuknya. Nih, jadi nih kalian bisa lihat ya, ini adalah pucuk dari batang sekunder pohon taldun ini, ya. Nih, setelah panjangnya kurang lebih sesuai dengan yang kita inginkan, yaitu kurang lebih 2 meter lah ya, atau kalian mau memanjangkan 1 meter boleh, itu gimana keinginan kalian. Nah, kalau menurut kalian udah cukup nih panjangnya, kalian bisa potes pucuknya yang ada di sini. Nah, kita potes untuk apa fungsinya? Yaitu agar nutrisi bisa diserap dengan maksimal oleh batang-batang sekunder ini, ya. Jadi kan di antara batang-batang sekunder ini juga ada nih tunas-tunas air ya, yang ada di sini nih. Tunas air, tunas air, tunas air. Nah, ini kan ada daunnya ya, tunas air tuh. Jadi di tunas air ini, di daunnya itu dia akan melakukan proses fotosintesis. Sama halnya dengan batang primer tadi. Jadi dia akan melakukan fotosintesis dan nutrisi ini akan diserap oleh batang-batangnya. Oke ya. Oke. Di batang tersier pun sama. Semuanya sama. Jadi kalau misalnya kita potes pucuknya, otomatis nutrisi yang mengalir ke pucuk berhenti dong. Oke. Nah, selama pemberhentian itu tapi kan tetap masih ada daun dan masih adanya proses fotosintesis. Nah, otomatis nutrisi yang dihasilkan dari proses fotosintesis di daun-daun ini, di tunas-tunas air ini, akan sepenuhnya diserap oleh batang-batang ini, ya, maupun batang sekunder, maupun batang tersier ataupun primer. Nah, ciri-ciri batang yang memang dia menyerap nutrisi dengan baik ya, dengan maksimal, yaitu nih seperti ini. Kalian bisa lihat batang yang ada di sini nih. Nih, ini sudah mulai merekah ya, membelah. Oke. Nih, seperti ini ya, membelah. Nah, ini kan masih lurus nih, masih lurus tapi sudah mulai nih ada belahan-belahan seperti ini nih. Artinya nutrisi sudah diserap secara maksimal nih. Jika kalian mau kelihatan nih seperti ini. Kelihatan banget ya. Jadi nggak mulus lagi gitu si batangnya tuh. Nah, seperti ini nih. Kan kalau yang atas ini mulus ya, dia tuh mulus seperti ini, tapi dia juga tuh udah mulai ada belahan sedikit-sedikit walaupun warnanya masih hijau ya. Dia akan merubah warna, akan terjadi perubahan warna ya. Nih, kan asalnya hijau seperti ini ya, pastilah kalian sudah tahu ya kalau misalnya batang awal kan warnanya hijau ya. Nah, lama-kelamaan setelah nutrisinya memang dia diserap dengan sempurna, dengan baik, akarnya sehat, batangnya sehat, dia akan berubah menjadi warna coklat seperti ini, coklat. Dan jika kita melakukan pemangkasan pucuk, ya kan, potes pucuk, dia akan menyerap nutrisinya dengan maksimal dan akhirnya dia nih memperlihatkan cirinya, yaitu ini, ya. Oke. Nah, ini berarti tandanya si pohon anggur ini sehat. Dia ada di fase vegetatif, yaitu fase pertumbuhan, ya kan? Nah, jika anggur ini sudah memperlihatkan ciri-ciri seperti itu, kita tinggal tunggu pohon batang tersier ini mulai berwarna coklat dan berukuran kurang lebih seperti pensil ya. Kalian tahu ya, pensil kurang lebih sebesar itu, sebesar pensil ya. Sampai batangnya berwarna coklat, terus dia menunjukkan tanda-tanda seperti batang sekunder ini, yaitu membelah ya, pecah batangnya. Nah, itu maka dia akan siap untuk kita lakukan fase generatif, yaitu pembuahan. Oke, jadi teman-teman, apa yang sudah kita lakukan tadi, yaitu namanya potes pucuk, itu ada istilahnya di dalam dunia anggur ini ya, yaitu namanya axle break. Jadi bagi teman-teman yang mendengar kata axle break yaitu nama lainnya adalah
potes pucuk yang sudah kita bahas tadi sebelumnya ya. Oke, selanjutnya apa sih yang kita lakukan pada saat fase vegetatif ini? Jadi kalau di Mekarsari Grape ini, yaitu kita memberikan pupuk NPK dan magnesium ya, yaitu takarannya 1/4 dalam 5 liter air ya. Kita karena ini dalam masa vegetatif dan kita tumbuhkan dalam pot seperti ini ya, jadi itu kita gunakan pupuk yang memang rendah ya, dosisnya rendah biar aman juga kan untuk pohonnya. Nah, kita berikan yaitu seminggu sekali. Oke, perbandingannya 1/4 dalam 5 liter dalam seminggu sekali. Ya, semoga bisa diserap dengan maksimal oleh pohon anggur ini. Ini kan udah mulai bagus ya pertumbuhannya. Oke teman-teman, jadi kita materinya sampai di sini dulu. Nanti akan kita lanjut tentang bagaimana sih kalau fase generatif pohon anggur. Oke, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Jangan lupa juga nyalain notifikasinya ya. Tetap tontonin terus Mekarsari Grape Channel. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.